Datang Tuhan memenuhi setiap kami, sentuh kami, penuhi kami Tuhan. Hialah lama yang tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa.
sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selama. Sebab Engkau layak Tuhan, dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Anak domba Allah, Kau layak untuk terima, untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan dan puji bagi Dia, bagi Dia yang duduk di tahta, dan bagi anak domba. Pujian, hormat dan kemuliaan dan kuasa selama-lama. Oh kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Sama-sama memujamu dan mujimu. Kudus, kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Ya Tuhan, memujamu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Semua datang menyembah, sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Sebab Engkau Tuhan, Engkau
Jesus, you believe me. Hanya Engkau yang ditinggikan di tempat ini. Hanya Engkau Tuhan yang dimuliakan. We lift it higher. Jesus, you believe me. Biar setiap nafas, setiap hidup kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Jesus, you believe me. Jesus,
Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah.
janji-Mu ya dan amin. Buat kami mengerti, buat kami bersikap dengan benar, buat kami dilimpahi dengan 7 roh Allah, dibungkus dalam hadirat Tuhan, buat kami ditancap dalam hineni, supaya kami sampai dan setiap hari ada dalam perkenanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mau glorious finish, kami mau semuanya diangkat di awan-awan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Semua yang percaya berkata amin. Mari saudara, kita mau pengakuan iman dulu. Kita bangkit berdiri. Mari kita akan sama-sama mengatakan 1, 2, 3. Deklarasi perjanjian pelangi. Di dalam nama Bapa dan Putra Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan Roh Kudus kami angkat perjanjian pelangi. 1. Kami perkatakan tidak akan ada bencana dan sakit penyakit, serta peperangan dalam bentuk apapun yang menghancurkan dan membinasakan, baik yang terjadi di darat, laut, dan udara, karena semua di dalam kendali Tuhan. 2. Seperti ada tertulis Kejadian 8 ayat 21 sampai 22. Berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Kami berdiri berdasarkan perjanjian Tuhan atas bumi ini dengan perjanjian 9 warna pelangi. Merah berbicara perlindungan darah Tuhan Yesus, lambang keberanian dan gelora cinta. Jingga atau pink atau merah muda berbicara Tuhan akan berikan kekuatan dan kesehatan. Kuning berbicara Tuhan janjikan pengharapan. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Hijau berbicara Tuhan akan berikan pertumbuhan dan kehidupan. Biru berbicara tentang Tuhan akan berikan roh kesetiaan. Nila berbicara tentang Tuhan akan berikan hati yang hineni. Violet atau ungu berbicara Tuhan akan berikan kebesaran dan otoritas raja-raja. Perak berbicara tentang kelimpahan. Tuhan akan berikan kelimpahan jasmani dan rohani. Emas berbicara tentang kemurnian manusia batiniah. Tuhan akan berikan hati yang penuh dengan kemurnian. 3. Dengan mandat dan otoritas yang Tuhan berikan, kami tutup setiap lubang-lubang maut yang timbul di darat, laut, udara, serta tidak akan ada lagi lubang-lubang maut yang muncul. Setiap makhluk dan roh-roh jahat yang keluar dan muncul dari dalam bumi, kami kurung sehingga tidak bisa muncul sampai waktu yang ditentukan Tuhan sendiri, yaitu sampai kami terangkat ke awan-awan. Jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, amin, amin. Deklarasi tahun 2023. Di dalam nama Bapa dan Putra Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Tuhan Roh Kudus kami perkatakan, 1. Dengan anugerah dan favor dari Tuhan Yesus Kristus, saya dan keluarga saya percaya bahwa sepanjang tahun 2023 kami mendapat jaminan firman Tuhan, hidup karena perjanjian dalam firman Tuhan. Kami mendapat jaminan mana setiap hari, kami mendapat jaminan tongkat Harun yang berbunga, kehidupan dalam mujizat. Kami dipimpin oleh 7 roh Allah dalam menjalani kehidupan ini. Ruah Yahweh, roh Tuhan bangkit menjadi yang esa untuk disembah dan dipuja oleh segala bangsa. Ruah Hokemah, roh hikmat, kebijakan dan akal budi untuk dapat menimbang, memutuskan dan memimpin bangsa kepada kebenaran. Ruah Bineah, roh kepandaian untuk cepat menangkap kairos dan mengerti isi hati Tuhan. Ruah Etsah, roh nasihat, dari lidah dan perkataan keluar pengajaran-pengajaran yang lemah lembut untuk mematahkan setiap kubu kekerasan dan kedegilan hati. Ruah Geburah, roh keperkasaan, kuat, tangguh, keberanian untuk berdiri di atas kebenaran dan tidak munafik. Ruah Yafedat, roh pengenalan akan hati Tuhan, menjadi sahabat yang selalu memahami hati Tuhan dan selalu berada tepat di hatinya. Ruah Yafiret, roh takut akan Tuhan, kerinduan untuk selalu mengindahkan dan memilih Tuhan lebih dari segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua janji Tuhan kami terima dengan utuh. Firman jadi daging. Amin, amin, amin. Seberapa kami hadir di tempat ini, kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan.
Sebentar kami mau dengar firman-Mu Tuhan, sebagian dari firman-Mu. Mari Tuhan perlengkapi setiap kami, bawa setiap kami Tuhan, masuk di dalam rencana dan kehendak-Mu yang ajaib. Dan kami percaya Tuhan, yang ilahi, yang terbaik menjadi bagian setiap kami Tuhan. Dan biar roh hikmat pewahyuan, pengertian yang dari Tuhan turun buat setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama berkata, Shalom saudara semuanya. Hari ini saya mau bagikan tentang pahlawan, saudara. Bulan November itu bulan pahlawan, saudara. Betul? Maupun bukan hari nasional, tapi 10 November itu hari, saudara ingat, mungkin beberapa dari kita, 5 tahun yang lalu kita ada di Palangkaraya. Ada yang ikut di tempat ini? Nggak ada satupun, hanya yang di belakang, hanya multimedia. Siapa yang ikut? Koheri nggak ikut? Saya rasa Koheri ikut. Palangkaraya. Koheri nggak ikut. Pesta para pahlawan. Kalian di mana? Oh, Pontianak. Oh, saya di Palangkaraya. Oke. Bagi dua ya waktu itu ya, betul ya, betul. Pesta para pahlawan. Betul saudara? Itu 5 tahun yang lalu. Kita 10 November percis. Besok 10 November. Kita ada di Palangkaraya. Hari-hari ini 5 tahun yang lalu kita lagi sibuk-sibuknya di Palangkaraya di Pontianak. Hari itu kita tentang pesta para pahlawan. Dan ada panggung. Sibuk semuanya. Betul? Gak tahu ya Cilis ya, gak ikut ya. Tapi beberapa teman-teman ada yang ikut. Dan beberapa anak muda banyak yang ikut. Ada kisah yang menarik saudara. Hari itu saya sebagai perwakilan dari perkumpulan anak bangsa atau apalah, selalu kita ngomong kalau kita ini dari perkumpulan apa gitulah. Dan saya udah lupa 5 tahun yang lalu namanya. Oh, saya dari perkumpulan anak bangsa Pak. Saya ketemu dengan salah satu bukan jenderal lah, dia mungkin kapten atau mayor lah, yang di situ di Palangkaraya lah, saya lupa. Dan saya bertemu paginya karena kita akan mulai jam 8 pagi, jam setengah 7, jam 6 saya harus siap menunggu bapak tentaranya ini. Saya lupa pangkatnya apa, tapi lumayan karena dia memiliki batalion di situ dan pemimpin di situ. Saya harus nunggu di ruang tunggunya untuk sowan. Nah di situ jam 7 pagi tiba-tiba dia datang, ngobrol-ngobrol. Dan ada yang lucu saudara. Dia ngomong gini, Pak Luki ya betul? Ya Pak. Pak Luki, yang saya tahu pahlawan itu sudah meninggal. Kita hari ini mau temanya pesta para pahlawan. Apa nggak ngeri? Pesta para arwah. Oh, saya ngomong kaget, iya juga, bener juga omongan dia. Kalau di bangsa Indonesia ini saudara, yang namanya pahlawan itu diangkat ketika dia sudah meninggal. Betul saudara? Betul kan? Jadi pengertian dia dan pengertian saya berbeda. Dan akhirnya kita sharing. Pak, pahlawan yang kita ngerti adalah pahlawan di antara kita. Dan pahlawan itu hidup. Dan pahlawan itu tidak mati. Contohnya Pak, yang saya tahu pahlawan itu ya sudah mati. Dan dia diangkat oleh negara, oleh suatu bangsa menjadi pahlawan. Dan kemungkinan besar fotonya ditempel di mata uang. Betul saudara? Saudara apal semua mata uangnya? Dari yang noceng, dari yang bukan noceng lah. Ceceng itu ada saudara pahlawan. Gambar pahlawannya sampai yang 100.000 tahu. Wah ingatnya cuma yang merah Pak, Soekarno-Hatta Pak. Nah bagus juga sih, gak apa-apa. Minimal 1 apal, Soekarno-Hatta apal. Karena itu yang kita mau semua, betul saudara? Betul. Cecengan, nocengan, lah nanti lagi lah. Nah, yang merah-merah aja dulu. Singkat cerita, kami sharing. Pahlawan itu kan orang yang sudah mati. Kenapa hari ini kita bikin pesta para pahlawan? Apa enggak menakutkan itu Pak? Nanti mereka pada datang, kita semua bubar Pak. Si Pak tentara ini ngomong, oh enggak Pak. Yang kita maksudkan hari ini, pesta para pahlawan. Bapak bisa jadi pahlawan. Saya bisa jadi pahlawan.
Pahlawan buat apa, Pak? Saya sudah di ketentaraan beberapa puluh tahun ini. Dan saya menghabiskan waktu saya di tempat ini. Karena sebentar lagi 2 tahun, 3 tahun lagi saya pensiun, Pak. Betul, Pak. Tapi pahlawan tidak memandang yang namanya umur. Amin, saudara. Ketika kita masih kecil, muda, orang tua, apa yang sudah senior sekalipun, kita bisa jadi pahlawan. Pahlawan buat siapa? Buat anak kita. Pahlawan buat keluarga kita. Pahlawan buat orang-orang di sekitar kita. Amin. Pahlawan itu harus hidup. Amin. Banyak kisah di Alkitab tentang kepahlawanan. Salah satunya yang terkenal adalah tentang kepahlawanan seorang Daud. Amin, saudara. Dia menjadi pahlawan. Awal mula dia menjadi pahlawan buat siapa? Buat kambing dombanya. Dia menjadi pahlawan buat kambing dombanya. Dan sekali waktu ketika Tuhan angkat dia menjadi pahlawan atas Israel dengan mengalahkan yang namanya Goliat. Amin. Ada lagi yang namanya Esther, saudara. Esther itu adalah pahlawan. Dia adalah seorang yatim piatu. Tidak dipandang, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Bahkan ada di Persia. Dia bisa menjadi seorang pahlawan buat bangsanya. Dia bisa menjadi pahlawan, membalikan keadaan buat keluarganya. Karena dia mau berdiri buat bangsa dan negaranya. Hari ini saudara, oke, kita sudah berdiri buat bangsa dan negara. Dan saya mengajak sekali lagi, mari kita berdiri buat keluarga demi keluarga. Kita berdiri buat keluarga kita, kita berdiri buat anak kita berdiri buat istri kita berdiri buat suami kita. Biar seperti Paulus berkata, suami yang tidak tahir ditahirkan oleh istrinya. Dan bahkan istri yang tidak tahir ditahirkan, disucikan oleh suaminya. Kalau engkau seorang anak dalam keluarga, apakah aku bisa berdiri sebagai pahlawan? Sangat bisa, nak. Mari berdiri sebagai pahlawan buat keluargamu. Dan percayalah, keluargamu akan diselamatkan karena satu orang membawa perubahan. Amin, saudara. Hari ini pahlawan itu ada di sekitar kita. Saudara pahlawan, saya juga pahlawan. Berapa waktu yang lalu, Ko Heri pernah ngomong tentang pahlawan, betul? Kalau saudara ingat, Ko Heri ingat pernah ngomong tentang pahlawan? Nah, pahlawan itu tidak dilahirkan. Pahlawan itu dibentuk. Tidak ada satupun seorang bayi yang tahu dia akan jadi pahlawan. Karena pahlawan tidak dilahirkan. Hanya Superman pahlawan yang dilahirkan. Tapi di dalam dunia nyata pahlawan tidak dilahirkan. Tapi pahlawan dibentuk dari kandungan ibunya. Dilatih, dibawa sampai ke destininya menjadi seorang pahlawan. Amin, saudara. Pahlawan adalah akumulasi, saudara. Proses yang panjang menjadi seorang pahlawan. Apa yang mereka sudah lakukan di dalam hidupnya bisa jadi berkat enggak buat sesamanya. Contoh pahlawan yang pertama, saudara, ciri pahlawan. Dia adalah seorang yang peduli. Ngomong kanan kirinya, peduli. Aku mau peduli. Firman Tuhan berkata di Roma 15 ayat 1 dan 2 berkata, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Jadi kalau istri kita gak kuat, anak kita gak kuat, mari kita tanggung. Mari kita topang. Suami kita gak kuat, jangan tuntut dia. Doa jam 4 pagi. Ayo doa, kayak saya di doa jam 4 pagi. Tendang, gawa banyu, galon, siram. Yang ada apa? Hidup pernikahan kita seperti kapal pecah, saudara. Amin. Kalau dia gak kuat jam 4 pagi,
Ya sudah, kita yang kuat nanggung. Doakan, pegang kepalanya, urapi mungkin bisa jadi. Dan percayalah, yang kuat menanggung yang lemah. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Kita pengen istri kita, suami kita berdoa jam 4 pagi. Supaya apa sih sebenarnya? Nyenangin hati Tuhan. Percayalah, malaikat di surga lebih daripada suamimu berdoa jam 4 pagi. Atau istrimu berdoa jam 4 pagi. Tapi kenapa kita berdoa jam 4 pagi? Itu untuk melatih jiwa kita. Melatih roh kita. Menguatkan roh kita, jiwa kita. Supaya apa? Supaya semakin kuat. Bukan cuma untuk nyenengin Tuhan. Kenapa kita baca Alkitab? Sehari 10 pasal, Pak. Untuk apa? Menutupi dosa saya, Pak. Percayalah, dosamu sudah ditutupi dengan kuasa darah Yesus. Pembacaan Alkitabmu tidak bisa menutupi dosamu. Tapi pembacaan Alkitabmu adalah membuat engkau semakin lebih indah dan semakin lebih tahu Tuhan dan lebih mengasihi Tuhan. Hari ini dulu saya, baca Alkitab buat nyokok Tuhan. Karena saya ngelakuin segala sesuatu yang gak baik, saya baca Alkitab. Untuk apa? Bayar utang. Itu salah, saudara. Tapi ya gak salah juga sih. Akhirnya saya tahu Alkitab, Alkitab seperti ini. Maupun cuma sebagai teori. Nggak pernah jadi rema, jadi logos, jadi pengetahuan. Wah, debat Alkitab pinter. Wah, nggak boleh gini. Kata siapa? Tertulis. Ada tertulis kok. Hari ini saudara, kita harus peduli. Peduli bukan sama orang-orang yang jauh dulu lah. Peduli dalam lingkaran kecil keluarga kita. Kita mau peduli nggak sama anak kita? Kita mau peduli gak sama istri kita? Kita mau peduli gak sama suami kita? Kita mau peduli gak sama saudara-saudara kita? Gak usah mikirin yang di luar sana. Itu nanti. Ketika kita berlimpah, itu akan luber. Dan semuanya akan jadi. Tapi biarlah hari ini keluarga terdekatmu merasakan, oh ya, sejak kamu ikut Tuhan, kamu berbeda loh. Sejak kamu ikut PW, sejak kamu ikut persekutuan, ada yang lain loh dalam diri kamu. Kenapa ya? Saya kok damai kalau lihat muka kamu. Kenapa ya? Saya kerasa diberkati kalau melihat muka kamu. Kalau nggak ada kamu nggak asik ya. Mari saudara kita mulai peduli. Yang kuat wajib menanggung kelemahan yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangun. Hari itu Daniel, saudara. Nanti saudara bisa baca di rumah. Daniel 2, 3, 4. Dia ada di pengasingan. Dia ada di tengah kegelapan. Tapi dia berhasil keluar sebagai superhero. Amin. Dia menjadi orang nomor 2 di Persia. Daniel, dia punya sifat peduli. Ketika hari itu, semua sida-sida, orang-orang pintar mau dibunuh. Dia ngapain? Berdoa dan berpuasa supaya ini diluputkan. Hari ini, bangsa kita akan menghadapi pesta demokrasi. Mari setiap kita jadi Daniel di akhir zaman. Mari berdoa, mari berpuasa untuk kesejahteraan bangsa ini. Dan percayalah, yang terbaik, yang dari Tuhan akan memimpin bangsa ini menuju yang lebih baik. Masa kesesakan, masa yang tidak enak pasti akan terjadi. Tapi percayalah, seperti Yusuf berkata, mari buat tempat persediaan. Hari ini ketika kita ada kelonggaran sedikit, mari buat yang namanya tempat persediaan. Artinya apa? Nabung, mulai nabung. Karena
Kalau nanti ada namanya krisis, ada yang namanya masa kegelapan, percayalah Tuhan sudah beritahukan kepada setiap kita. Tapi hari ini mari kita berdoa dan berpuasa seperti Daniel dan berkata, aku mau berdoa dan berpuasa untuk kesejahteraan bangsaku. Amin, saudara. Daniel, dia bukan superhero yang dilahirkan, tapi dia superhero yang dibentuk. Dan percayalah, Daniel punya sikap peduli. Ketika dia mulai diangkat oleh raja, dia berkata, ada teman-temanku yang bisa membantu raja. Dia ingat sama teman-temannya. Berapa banyak setiap kita yang ketika hidup kita diangkat, kita sudah gak ingat sama keluarga kita. Kita gak ingat sama teman-teman kita. Kita gak ingat sama saudara-saudara kita yang pernah bantu kita. Dulu waktu gak punya uang, gak macam-macam. Dulu waktu gak punya uang, tepat pulang kerja ya pulang. Setelah punya uang banyak, mulai pulang malam. Ngomongnya pulang pagi, ngomongnya meeting. Ngomongnya ada rapat. Dulu waktu gak punya uang, setia sama istrinya. Karena gak bisa ngapa-ngapain. Ketika punya uang banyak, punya simpanan di luar. Ketika punya uang banyak, punya istri 2 di luar. Hari ini saudara, mari kita punya sikap peduli. Jadilah pahlawan-pahlawan. Di rumahmu minimal, di lingkunganmu jadi pahlawan. Di antara karyawan-karyawanmu, engkau jadi pahlawan. Itu loh bapak, itu loh nyonya, itu loh tuan, itu loh ibu. Jadi pahlawan. Amin saudara. Yang kedua adalah berani saudara. 2 Timotius 1 ayat 7 dan 8. Ciri dari pahlawan. 2 Timotius 1 ayat 7 dan 8. Berani artinya bukan cuma wah asal wani. Enggak saudara. Kita mau baca 2 Timotius 1 ayat 7 dan 8. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ayat 8 dibaca. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Saya gak pernah takut saudara. Di lingkungan saya sekalipun teman-teman saya agama lain, saya pasti akan ngomong puji Tuhan. Saya akan ngomong Yesusku luar biasa. Puji syukur kepada Tuhan Yesus. Saya akan selalu ngomong gitu. Jangan pernah ragu mengenalkan dan memperkenalkan Yesus kepada orang-orang yang belum pernah mendengar namanya. Dengan mungkin kita ngomong puji Tuhan, Yesusku dahsyat, Yesusku ajaib. Mungkin dia sepenggal, sedetik, 2 detik mereka dengar kata Yesus. Kita gak perlu ngomong yuk ikut ke gereja, yuk ikut persekutuan. Tapi biarlah kita gak ragu untuk mengatakan Yesus kita dahsyat, Yesus kita ajaib. Amin. Ketakutan itu roh. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Roh itu apa itu? Masuk seakan-akan tanpa kita sadari. Makanya kita berani, bukan belum tentu kita gak takut. Kita berani tapi kita mungkin takut. Tapi percayalah, keberanian yang Tuhan berikan itu melebihi segala-galanya. Membuat kita bisa terbang bersama Yesus. Ketakutan itu mungkin ada. Tapi ketika kita bersama Yesus, kita berani melakukan perkara-perkara yang besar. Siapa sangka 5 tahun yang lalu kita ada di Pontianak, kita ada di Palangkaraya untuk mengadakan yang namanya Pesta Para Pahlawan. Itu ketemu sama tentara-tentara, betul saudara. Ketemu sama penggede-penggede tentara, kepolisian, bahkan kepala daerah. Siapa kita ini saudara? Siapa kita ini? Tapi Tuhan angkat
membawa setiap kita. Memberi privilege, memberi kehormatan buat setiap kita. Untuk diangkat menjadi duta-duta kerajaan Tuhan. Amin saudara. Berani berkorban, itu salah satu contoh dari pahlawan. Berani bertindak bukan untuk memikirkan dirinya sendiri. Dan berani membela yang benar. Amin. Bersikap benar terhadap lingkungan yang ada. Kita bisa benar karena apa? Kita ini dibenarkan oleh Tuhan. Kita bisa hidup benar karena apa? Ya seperti tadi ngomong, kita harus mendownload firman Tuhan dalam hidup setiap kita. Amin. Membela kebenaran, menyuarakan kebenaran. Amin saudara. Daniel itu menyuarakan kebenaran. Amin. Dan pahlawan itu salah satu contohnya seperti Koheri waktu itu memberi contoh tentang dia itu peduli kepada hopengnya. Hopengnya dia siapa? Yang hari ini gak datang, hari biasanya ada di depan saya. Pak Yongyong hari ini gak datang, ya betul ya Cipe? Cirere, ya gak datang hari ini. Biasanya di depan saya ada hopengnya Harry, di sebelah sana ada hopengnya Yongyong gitu loh. Itu buat Ko Yongyong saya gak tahu, saya gak bisa tanya hari ini karena dia gak datang. Mungkin pahlawan dalam hidupnya salah satunya adalah Koheri. Karena sikap kepedulian dari Koheri kepada Ko Yongyong, dia bisa mengenal Yesus, betul? Amin. Itu sikap peduli loh. Jadi pahlawannya Ko Yong bukan Soekarno-Hatta aja. Herianto Tejo bisa jadi pahlawannya. Pahlawannya saya bukan cuma Soekarno-Hatta aja, tapi ibu saya, Ibu Yohana Dewi. Pahlawan saya yang hari ini juga gak datang. Ibu Nani Susanti juga. Itu pahlawan saya juga. Dan biarlah hidup setiap kita jadi pahlawan-pahlawan. Amin. Ini kok Herianto Tejo ini yang nama lengkapnya ini. Dia pahlawan saudara. Tapi seringkali banyak yang orang dekat dia merasakan omongannya seperti halilintar. Betul saudara? Betul kan? Betul. Saya kenal beliau ini, kita pertama kali ke Sulawesi berempat, tahun berapa kok? Masa 2018? 2008 saudara. Kami berempat, itu 4 serangkai, 4 detektif saudara. Ko Petrus, Koheri, Koyong, Ko Petrus, Koheri, Koyong, saya. Itu 4 serangkai saudara. Masih ingat ya Koyong? Belum ada Koh Setio belum. Berempat kami ke Sulawesi. Itu kami pertama kali yang namanya doling, doa peperangan. Suatu kali ke danau saudara. Ada orang Mahanaim, saya ngelihat ini. Saya sama Ko Petrus, lihat apa kok? Iwak, ikan. Koheri, lihat apa? Buluk. Apa ya? Awan. Wah, awannya kenapa kok? Kita masih buta saudara. By books, by textbook. Gak nyantol apa yang diomongin. Lah ini saudara saya ini, saudara 4 serangga ini. Di antara kita berempat, yang paling cerewet siapa? Nah, iya. Cerewet banget. Waduh. Saya tahu omongannya baik, omongannya benar. Nguprak-nguprak kita. Dari awal belum berangkat pun diuprak-uprak. Saya sama Ko Petrus diuprak-uprak terus. Di WA, waktu itu belum ada WA. BBM, wah kalau ngeping. Harry Manning. Kok priben kok? Karena pada waktu itu yang ditunjuk itu Ko Petrus. Ko Petrus sama saya PAC-nya gitu loh. PAC-nya. Tapi Ko Petrus sama saya itu santai orangnya saudara. Santai. Nantilah, wah durung waktu durung. Masih suwe. Kamu penting udah ada bahannya. Diuprak-uprak terus sama Ko Heri. Tapi benar. Tapi dia benar. Nah ini Ko Heri ini seringkali perkataannya juga terkit gitu kan, betul saudara? Waktu kita kumpul-kumpul terakhir saudara. Waktu kita mau doling kemana itu? Ke atas ya.
itu kan ada yang satu saudara kita ngomong, oh dari tempat pos sampai ke kaki gunung, ya kok ya? Wah paling 15 menit. Kok dia ngomong, enggak mi, setengah jam lah, 3/4 jam lah. Yang saya udah tahu kok, saya udah gini. Ada benernya nggak omongan dia? Kita buktikan kan. Dan ternyata yang benar siapa? Omongannya siapa? Ya, omongannya kok Heri. Aduh saudara, waktu kita ngomong cuma 15 menit, paling nyampe selesai. Benar saudara, kita sejam lebih nggak selesai kok ya. Karena perjalanannya jauh. Tapi pada waktu laporan, ini. Nah terus waktu itu Ibu Nani ngomong, kamu Her, kamu diam coba. Kamu tuh bukan orang situ. Ini orang situ. Gitu tuh. Betul kok Heri ngomong gitu? Kok Heri sampai mobil saya ngomel-ngomel. Mesti ngomong, beli wani bae wong ngomong ya. Bener coba apa yang kau buktik nang. Omongannya siapa kan bener ya. Ternyata bener omongannya kok Heri yang bener. Tapi ini ada ayatnya kok Heri. Ini ada ayatnya. Saya tahu dia membela yang benar. Dia pahlawan, membela yang benar. Tapi kadang-kadang perkataannya Ari wong ngomong belipas, betul kan saudara? Nah ini ada ini. Amsal 25 ayat 11. Sebagai pahlawan kita bisa menyuarakan kebenaran. Itu harus saudara. Tapi perkataannya harus tepat. Di tempat yang tepat. Di waktu yang tepat. Maka itu akan seperti ini. Amsal 25 ayat 11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Sudah apelnya emas, pinggannya perak. Orang yang nerima senang berbunga-bunga. Betul. Itu perkataan yang tepat. Dulu waktu kita doling, yang paling rajin tuh kok Heri saudara. Bangun paling pagi lah. Ngobrol sama pendetanya, kita sih, saya nggak bisa ngomong sih saudara. Tapi dia bisa ngomong. Wah dicerewetin pendetanya pok gitu kan. Akhirnya pendetanya mungkin, waduh daripada kita cereweti balah, sudah melu. Orangnya dulunya nggak mau ikut pergerakan. Tapi diomongin sama Ko Heri terus melu. Nggak tahu emang terjamah oleh Roh Kudus. Nggak tahu daripada bapak ingin ribut baik melu belah ya. Mbuh kok. Tapi saya percaya beliau menyuarakan kebenaran. Amin saudara. Itu salah satu contohnya pahlawan. Tapi biarlah perkataan kita berkata kepada suami, kepada istri, kepada anak. Cari timing yang tepat saudara. Menyuarakan kebenaran. Itu seperti apel emas di pinggan perak. Mau ketemu jodoh. Yang di belakang-belakang ini belum ketemu jodoh mungkin hari ini. Biarlah perkataanmu seperti apel emas di pinggan yang perak. Ketika engkau ngomong, engkau gak gombal. Tapi perkataanmu adalah penuh kuasa. Begitu kamu nembak, mau, langsung mau. Amin. Yang sudah punya suami, sudah punya istri, jangan harap digituin lagi. Itu kata-kata pahlawan. Amin saudara. Yang berikutnya, pahlawan itu adalah orang lain gak bisa bertahan. Dia mau bertahan. Orang lain mundur, saya maju. Orang lain gak bisa, saya berkata, saya mau coba. Itu pahlawan. Amin. Orang lain ngomong, saya gak mau pekerjaan ini. Aku ambil. Dan aku jadi sukses. Pahlawan adalah orang yang bertahan dalam kesesakan. Bukankah Yesus berkata, Salomo berkata, Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Dan di Paulus berkata di Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam
kesesakan dan bertekunlah di dalam doa. Sebab janji Tuhan berkata di Yesaya 46 ayat 4, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku Tuhan yang menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan menanggung kamu terus, dan aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Jangan menyerah dalam keadaan apapun. Tetaplah bertahan dalam situasi apapun. Semuanya akan indah pada waktunya. Memang jawaban doa itu tidak mungkin instan, saudara. Tapi percayalah, ketika doa-doa itu dinaikkan dan penyembahan itu dinaikkan, dan setiap kirbat doa, kirbat air mata itu sudah penuh, maka semuanya akan didengar dan akan masuk dalam namanya mesbah Tuhan. Dan semua doamu dan doaku akan dijawab Tuhan. Kesembuhan, ekonomi, apapun yang kau butuhkan, mari jangan pernah menyerah dengan situasi. Never give up, don't give up. Yesus masih ada. Dia Tuhan yang ada, mengasihi saudara dan saya. Yang terakhir, saudara, pahlawan tidak pernah mengandalkan dirinya sendiri. Karena dia tahu ada kekuatan lain di luar dirinya yang memampukan dia. Yaitu siapa? Tetap mengandalkan Tuhan. Daniel, Esther, Daud, Sadra, Mesa, Abednego. Dia tahu mereka orang biasa. Bahkan Daud, orang yang tingginya hanya 175 katanya. Masih kecil. Dia datang ke medan perang. Dia ngelihat Goliat yang tingginya 3,5 meter. Secara realita, gak mungkin seorang anak kecil melawan yang namanya orang gede. Goliat sejak masa kecilnya dia adalah seorang tentara. Daud sejak masa kecilnya dia adalah seorang penggembala. Tapi hari itu dia tahu bukan Daud, bukan dirinya sendiri, tapi Allah Israel, Allah semesta alam. Yesus Kristus Tuhan yang sudah menebus kita dan membawa kita kepada hidup yang berkemenangan. Amin. Yohanes 14 ayat 20 berkata, percayalah. Yohanes 14 ayat 20 berkata, percayalah, Tuhan selalu menyertai kita karena kita di dalamnya dan dia di dalam kita. Amin. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku, Yesus, di dalam kita semua. Amin. Bukan kekuatan kita untuk menanggung segala sesuatunya. Tubuh, jiwa ini lemah. Ini lemah, saudara. Percayalah, lemah. Tapi biarlah rohmu tetap kuat di dalam Yesus. Mari beri makan rohmu dan percayalah, berkat anugerah Tuhan itu melimpah dalam hidup kita. Yeremia 17 ayat 7-8 berkata, diberkatilah, ini ayat favorit saya, saudara. Yeremia 17 ayat 7-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Mari baca bareng-bareng. 3, 2, 1. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Terjadi buat hidupmu dan hidupku. Di masa-masa resesi, di masa-masa yang tidak enak sekalipun, engkau tidak pernah kering. Engkau akan tetap bertumbuh, berakar, dan berbuah. Karena sumber kekuatan kita bukan dari diri kita sendiri, tapi tetap mengandalkan Tuhan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan,
Engkau didik kami sebagai pahlawan-pahlawan. Seperti kitabmu di Yoel Tuhan. Engkau mendidik setiap kami menjadi pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Inilah kebangkitan generasi Yoel. Inilah kebangkitan generasi pahlawan-pahlawan di akhir zaman. Biar kami jadi pahlawan di rumah tangga kami, di lingkungan kami, di pekerjaan kami, di studi kami. Apapun yang kami lakukan, bahkan di bangsa dan negara kami jadi pahlawan-pahlawan. Terima kasih Tuhan. Kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara ini. Dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah. Kami percaya anugerah-Mu tercurah buat bangsa ini. Untuk pesta demokrasi Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau sudah pilih yang terbaik. Engkau sudah mereka-reka yang baik buat bangsa ini Tuhan. Dan yang ilahi pasti terjadi buat bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bangkitkan setiap kami. Daniel-Mu, bangkitkan Esther, bangkitkan Daud, bangkitkan Sadra, Mesa, Abednego, bangkitkan Elia, dan bangkitkan Tuhan Salomo di akhir zaman. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu melimpah atas hidup kami. Kami terima pengurapan yang baru hari ini Tuhan. Pengurapan dari ujung rambut mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan Tuhan mengalir dalam hidup setiap kami. Pengurapan yang baru Engkau berikan buat hidup kami. Telinga seorang murid, telinga yang mendengar suara-Mu. Mata seperti Raja Wali. Dan kami percaya Tuhan, mata memandang kepada Engkau. Mulut ini Tuhan, biar mulut yang mengucapkan berkat, mulut yang mengucapkan deklarasi, mulut yang mengucapkan firman Tuhan. Dan apa yang kami perkatakan jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar tangan ini Tuhan menjadi tangan yang penuh dengan pengurapan yang baru, penuh dengan susu dan madu. Apa yang kami pegang jadi besar, apa yang kami pegang menjadi mendunia Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hati ini Tuhan, hati yang tertambat kepada Engkau. Hati yang selalu mau mencari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biar kaki kami Tuhan seperti kaki rusa. Kaki yang kuat melangkah di dalam destiny kami Tuhan. Dan sampai ke puncak gunung bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, inilah hari kemenangan. Inilah hari kebebasan. Inilah hari di mana kami boleh berdiri sebagai pahlawan-pahlawan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur buat pagi hari ini. Dan sebentar kami mau pulang, anugerah, berkat, pengurapan baru, kekuatan yang daripada Tuhan melimpah atas hidup kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami diberkatilah ketika kami datang dan diberkatilah ketika kami pulang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama berkata, amin.